Tiba saatnya kita akan mendengar firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu marilah kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, tibalah saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang merupakan kompas bagi kehidupan kami. Firman-Mu yang sebagai mercusuar yang mengarahkan kemana kami harus pergi. Oleh karena itu urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, tapi biarlah Tuhan juga mengurapi seluruh jemaat. Sehingga apa yang dikatakan, apa yang difirmankan, semuanya Kau meteraikan dalam hati kami. Karena hidup kami adalah hidup yang bersandar kepada firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Amin. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya akan memberi sedikit pesan buat anak-anak ya, anak-anak Victory Kids. Ingat ini ya, anak-anak Victory Kids ingat. Kalau kamu jalan dan nyebrang di jalan Soekarno-Hatta yang begitu mobilnya ganas-ganas, cepat sekali ya, bahaya. Saudara, anak-anak pasti nggak tenang. Tapi kalau orang tua kamu memegang kamu pada waktu nyebrang, kira-kira gimana perasaan kamu? Pasti perasaan kamu aman. Karena menyeberang disertai oleh orang tua kita. Saudara. Demikian juga dalam hidup kita. Ada pribadi yang lebih membuat kamu aman, yaitu Yesus. Oleh karena itu pada waktu kamu nyebrang, ingetin kata-kata kakek. Ingetin kata-kata opah. Ya. Opah bahwa ya jangan sungkan-sungkan. Berjalanlah bersama Yesus. Hanya dengan Yesus kamu akan lebih aman. Bahkan kamu lebih dikasih daripada orang tua kamu mengasihi kamu. Yesus di atas segala-galanya. Oleh karena itu jangan lupa. Ya, jangan lupa untuk selalu ingat kepada Yesus. Oleh karena itu dalam sekolah juga ingat ya. Jangan nyontek. Bukankah kalau mau ulangan kita berdoa, ya Tuhan sertai saya, udah gitu nyontek. Atau nggak nyambung itu mah. Ya ingatin dalam keadaan apapun juga ingat. Ya ingat, pegang tangan Tuhan dan kita bisa melalui segala sesuatu dengan aman. Ya itu pesan daripada opah, daripada engkong, daripada kungkung, daripada siapa lagi sangat. Ya. Ya, tema hari ini adalah walk in Jesus Christ. Kalau kita perhatikan hidup kita dan kita jujur, saudara, kadang-kadang kita atau seringkali kita menghendaki apa yang dikehendaki oleh orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, kita tahu orang yang tidak percaya Tuhan, apa yang dikehendaki orang percaya Tuhan. Apa yang dirindukan oleh orang yang tidak percaya Tuhan. Kita pun sering mempunyai kerinduan seperti mereka orang yang tidak percaya Tuhan. Bukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kita sering yang kita kehendaki apa yang dikehendaki orang yang tidak percaya Tuhan. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang kekal, bukan jasmani atau hal yang memuaskan keinginan kedagingan kita, itu yang sebenarnya yang harus kita rindukan, ya, yang kita rindukan. Oleh karena itu isi sisa dari hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama lagi sisa hidup kita, mungkin 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau mungkin sisa hidup saya hanya tinggal 1 minggu lagi. Sekarang jemaat bisa melihat muka saya. Mungkin minggu depan saudara tidak bisa melihat lagi. Karena siapa yang tahu umur orang. Atau hanya sampai akhir bulan ini saja. Ternyata si Pak Lukas hanya sampai akhir daripada bulan pertama di tahun yang baru. Siapa yang tahu saudara?
Yang kita pasti tahu, sekali lagi yang pasti setiap saat kematian bisa menjemput kita. Hari ini kita akan belajar dari apa yang dilakukan Henokh dalam hidupnya. Siapa itu Henokh? Mengapa hari ini kita belajar atas kehidupan Henokh? Alkitab berkata, Henokh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Contoh dia, Henokh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Atau bisa juga dikatakan orang yang berjalan bersama Allah. Siapa yang ngomongnya? Tuhan sendiri. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan demikian. Dalam Kejadian 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Gaulnya 300 tahun, saudara. Setelah ia memperanakan Metusalah. Di dalam versi yang lain, Genesis kita ambil dari King James Version. Dari versi King James. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years. Dan Henokh dalam terjemahan lain berjalan dengan Tuhan. Sesudah dia memperanakan Metusalah, dia bergaul, berjalan dengan Tuhan 300 tahun. Saudara. Bergaul dengan Allah atau berjalan bersama Allah adalah hal yang menyenangkan hati Allah. Bagaimana kita tahu bahwa hal itu sangat menyenangkan hati Allah? Buktinya Allah mengangkat Henokh ke sorga dan ia tidak pernah mati. Ia tidak pernah meninggal. Ia tidak pernah mengalami kematian. Tema yang ditetapkan hari ini adalah walk in Jesus Christ. Berjalan di dalam Yesus. Tapi saya lebih senang menerjemahkan yang gampang saja. Berjalan bersama Yesus, yaitu melakukan apa yang dikehendaki Yesus. Artinya, saudara, apa yang dikehendaki Yesus kita lakukan. Artinya kalau Yesus belok ke kiri, saya juga akan belok ke kiri. Kalau Yesus belok ke kanan, saya juga akan belok ke kanan. Kalau Yesus jalannya cepat, saya juga akan jalan cepat. Kalau Yesus jalannya lambat, saya juga akan jalan lambat. Yang pasti, saudara, saya tidak akan berjalan 10 meter di belakang Yesus atau 10 meter di depan Yesus. Itu sih bukan berjalan bersama, saudara. Bersama-sama. Bukan yang satu di depan, yang satu di belakang. Saya berjalan bersama Yesus yang ada di sebelah kanan saya. Mengapa saya berkata di sebelah kanan saya? Karena bagi saya, karena sebelah kanan adalah tempat terhormat bagi saya. Dan tempat yang terhormat selalu hanya untuk Tuhan Yesus. Biar Tuhan berjalan di sebelah kanan saya. Karena adalah tempat yang terhormat bagi saya. Bergaul juga artinya saya bisa curhat sepenuh hati. Tanpa ragu-ragu, tanpa memikirkan gengsi, secara terbuka. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada kepalsuan atau kepura-puraan. Apa adanya, itulah artinya bergaul dengan Tuhan. Kasih tahu segala kelemahan kita. Dan biar Tuhan memberi petunjuk kepada kita. Bergaul itu lebih erat daripada berteman, saudara. Bergaul juga berarti menghabiskan waktu bersama-sama. Mungkin berjam-jam tanpa terasa lama. Berjam-jam tapi tanpa terasa membosankan. Saya ngebayangkan Henokh bergaul 300 tahun. Yang bergaul begitu erat adalah Henokh. Henokh berjalan bersama Allah selama 300 tahun. Dan Henokh tidak pernah meninggal karena ia diangkat Allah ke sorga. Dalam Kejadian 5, 21 sampai 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan anak namanya Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, berjalan bersama Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan anak perempuan yang lain. Jadi Henokh mencapai umur 365. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah.
Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh itu umurnya 365 tahun, saudara. Mungkin ada saudara yang berpikir, wah si Henokh itu panjang ya umurnya. Tidak, saudara. Sebaliknya Henokh itu umurnya pendek. Karena pada zaman itu umur orang sekitar 700-an, 800-an, 900 tahunan, saudara. Jadi pendek, dia umur 365. Sampai umur 65 tahun, Alkitab berkata, tidak ada catatan Alkitab tentang Henokh. Artinya, tidak ada yang istimewa. Henokh itu tidak ada istimewa. Tidak ada yang spesial tentang hidup Henokh. Hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi, saudara, setelah umur 65, setelah memperanakan Metusalah, hidupnya langsung berubah, saudara. Karena ia bergaul dengan Allah. Hidupnya berubah. Apa yang menyebabkan setelah umur 65 hidup Henokh berubah, saudara? Apa yang menyebabkan setelah umur 65 hidupnya bergaul dengan Allah? Dilihat dari mana, saudara? Dari pemberian nama anaknya Metusalah, kita tahu, saudara. Kita tahu ada sesuatu peristiwa terjadi waktu itu. Ya, tidak sembarangan memberi nama Metusalah. Sebenarnya apa arti nama Metusalah? Mengapa Henokh memberikan nama anaknya Metusalah? Tapi sebelumnya perlu kita ketahui, kebiasaan orang Israel dalam memberikan nama anaknya atau bayinya, biasanya nama bayinya disesuaikan dengan apa yang terjadi waktu itu. Nama bayinya disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Misalnya, menantu perempuan Imam Eli melahirkan dan ia memberi nama bayinya Ikabod. Apa artinya Ikabod? Ikabod itu artinya sudah hilang kemuliaan Israel. Israel bukan bangsa yang mulia lagi. Sudah hilang kemuliaannya. Karena pada waktu itu tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin. Jadi begitu lahir anak, langsung peristiwa itu langsung dinamakan anaknya Ikabod. Langsung dinamakan Ikabod. Saya ingat, saudara, dulu saya banyak baca buku Winnetou. Mungkin orang-orang dulu tahu ya, buku Winnetou. Dan Winnetou itu kepala suku Indian Apache. Saya jadi teringat kebiasaan suku Indian di Amerika yang juga seperti kebiasaan bangsa Israel dalam memberi nama bayi yang dilahirkan. Waktu seorang istri Indian melahirkan, pada waktu itu ada badai topan, saudara. Badai topan, mungkin beberapa pohon tumbang. Maka bayi itu dinamakan si badai topan, saudara. Ada peristiwa, ada kejadian. Dan nama anaknya yang baru lahir disesuaikan dengan kejadian itu. Tapi saya pernah pada waktu baca tertawa. Tertawa kecil. Ada seorang Indian yang namanya aneh. Maaf bicara, saudara. Namanya anjing kencing. Kok bisa sih nama kok jelek gitu dikasih ke anaknya? Tapi saya langsung mengerti mengapa namanya begitu. Karena saya tahu kebiasaan orang Indian. Rupanya setelah istrinya melahirkan suaminya segera keluar dari tenda. Karena Indian tinggal di tenda, saudara, bukan di rumah. Ia melihat apa yang terjadi di luar. Ternyata tidak ada apa-apa, saudara. Ia lihat lagi apa yang terjadi. Dan ia hanya melihat seekor anjing kencing di bawah pohon. Dan bayinya dinamakan anjing kencing. Saya tidak tahu saudara istrinya protes atau tidak. Anak bagus-bagus kok jadi gitu. Tapi memang Indian gitu cari nggak ada apa-apa saudara. Pas dilihat ke bawah, lihat anjing lagi kencing. Ya udah namanya demikian. Kembali kepada nama Metusalah. Mengapa disebut Metusalah? Sebenarnya apa arti nama itu? Ternyata artinya nubuatan Allah terjadi pada waktu bayi ini mati. Nubuatan Allah terjadi pada waktu Metusalah mati. Nubuatan apa, saudara? Kalau dikasih tanda, Tuhan yang memberi tanda ke dia. Bahwa perhatikan bayi ini. Pada waktu bayi ini dewasa, tua dan mati. Dan pada waktu dia mati,
maka nubuatan ini terjadi. Itu artinya nama Metusalah. Nubuatan tentang hari kiamat di perjanjian lama. Kiamat perjanjian lama sama perjanjian baru kan beda. Perjanjian lama yaitu seluruh makhluk hidup di bumi dibinasakan, mati tenggelam oleh air bah. Waktu itu manusia begitu jahat sehingga Allah berkata, aku menyesal menciptakan manusia karena manusia tidak pernah bertobat. Dan Allah berencana untuk memusnahkan seluruh makhluk hidup termasuk manusia setelah Metusalah mati. Jadi umur 65 adalah turning point atau titik balik yang radikal bagi kehidupan Henokh. Setelah ia memperanakan Metusalah, ia begitu bersyukur kepada Tuhan. Keturunannya yaitu Nuh, saudara. Nuh itu apanya Henokh, saudara? Anak dari cucunya Henokh. Jadi cicitnya, saudara. Sekeluarga diselamatkan dari air bah lewat bahtera. Sedangkan seluruh makhluk hidup di bumi dibinasakan oleh air bah. Itulah sebabnya ia ingin lebih dalam lagi mengenal tentang Allah. Hidupnya mengejar pengenalan akan Allah. Dia pengen kenal lagi tentang Allah. Ia bergaul erat dengan Allah. Itulah sebabnya Henokh mengalami perubahan hidup. Kata bergaul itu sendiri, yaitu Henokh hidup bergaul dengan Allah, adalah pertama kali disebutkan dalam Alkitab. Sebelumnya tidak ada orang yang dikatakan bergaul dengan Allah. Sebelumnya tidak pernah ada orang yang disebut bergaul dengan Allah. Pada waktu Nuh berumur 600 tahun, Metusalah mati. Metusalah meninggal dan nubuatan itu terjadi. Air bah menutupi seluruh bumi dan memusnahkan seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Yang sekarang kita belajar, ada 3 hal yang dilakukan Henokh setelah berumur 65 tahun. Sebelum berumur 65 tahun dia tidak pernah bergaul dengan Allah. Tapi setelah 65 tahun Henokh berubah. Setelah menerima pewahyuan Allah tentang seluruh makhluk hidup di bumi akan dimusnahkan, Allah lewat air bah. Dan setelah Henokh memperanakan Metusalah, hidup Henokh berubah. Ia hidup bergaul dengan Allah. Ada 3 hal. Tapi mungkin saya hanya menceritakan ke 1. Ya, yang kedua, yang ketiga mungkin nanti di fellowship. Yang pertama, dari 3 hal yang dilakukan Henokh, yang pertama, Henokh bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mendedikasikan hidupnya bagi Allah. Menyerahkan hidupnya kepada Allah. Untuk menyatakan syukurnya, dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Henokh menyadari arti namanya sendiri Henokh adalah mengabdi atau mendedikasikan hidupnya hanya bagi Tuhan. Atau dengan kata lain, supaya kata Henokh mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Setelah ia mendapat pewahyuan dari Tuhan, ia memutuskan untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Itulah yang mengubah kehidupannya. Ya. Mempersembahkan artinya dia bergaul dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan. Dan Henokh melakukannya secara sukarela. Dan bukan paksaan. Saya jadi teringat seorang budak yang sudah waktunya untuk merdeka. Rupanya budak juga ada jangka waktu. Di saat tertentu setelah sekian tahun dia merdeka. Tetapi budak itu tetap ingin menjadi budak. Dia tidak mau merdeka. Mengapa? Budak yang pasif gembira pada waktu dimerdekakan malah dia tidak mau. Dia tetap mau budak. Ya. Dalam Keluaran 21:4-6. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, jika tuan si budak itu memberi kepada si budak itu seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Jadi kalau dia mau merdeka, silakan kamu merdeka. Tapi anak ini tidak boleh keluar dari rumah itu. Tetap milik tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Kalau pengen merdeka, silakan keluar. Tapi anak, istri tidak boleh dibawa. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku. Rupanya tuanku baik sekali kepada budaknya.
Aku cinta kepada Tuhanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Aku tidak mau. Maka haruslah Tuhan itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, lalu Tuhan itu menusuk telinganya dengan penusuk. Persis seperti orang perempuan ditindik. Ditindik untuk pasangan tinggi, saudara. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Dia melepaskan hak untuk merdeka. Si budak mengorbankan kemerdekaannya dan hak untuk hidup bebas merdeka karena ia mengasihi tuannya, karena ia mengasihi istrinya, ia mengasihi anak-anaknya, ia memilih untuk tetap hidup menjadi budak. Demikian juga Henokh. Ia orang bebas merdeka, tapi ia memilih untuk mendedikasikan hidupnya bagi Allah atau menyerahkan hidupnya bagi Allah seumur hidupnya secara sukarela. Bukankah kondisi Henokh sama seperti budak dan Allah sebagai pemiliknya? Dia serahkan, dia korbankan semua kemerdekaannya. Karena Allah begitu baik kepadanya. Seperti tadi, karena begitu baik Tuhannya. Allah menyelamatkan keturunannya. Ia ingin mengenal Allah lebih dalam lagi. Ia ingin bergaul lebih dalam lagi. Sampai satu saat kesimpulannya apa? Makin aku bergaul terus, makin aku tahu kebaikan Tuhan, aku makin cinta, aku makin mengasihi. Gara-gara apa, saudara? Berjalan dengan Tuhan. Makin dia bergaul, saudara. Makin dia cinta, karena apa? Ternyata tidak ada kepalsuan di dalam diri Allah. Dia mengasihi. Kemerdekaan bagi dia buang, saudara. Yang penting bersama dengan Tuhan. Ia ingin mengenal Allah lebih dalam lagi. Ia ingin bergaul lagi lebih dalam lagi. Itulah sebabnya ia mengorbankan kemerdekaannya. Ia melepaskan hak untuk hidup sebagai orang merdeka. Dan mendedikasikan dan menyerahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Sekarang pertanyaan. Dan bagaimana dengan kita, saudara? Orang percaya. Apakah kita adalah orang merdeka? Sehingga kita memiliki kehendak bebas untuk memilih? Bukankah setiap orang suka berpikir demikian? Apakah benar kita adalah orang merdeka sehingga bebas untuk memilih? Henokh bebas memilih. Tapi sebenarnya apakah kita bebas memilih? Sadarkah saudara bahwa sebenarnya Tuhan telah menebus hukuman atas dosa kita? Seperti di Pegadaian, saudara. Sesuatu yang telah kita tebus, sesuatu itu menjadi milik kita. Karena sudah kita tebus. Tuhan telah menebus, Tuhan telah membeli hidup kita dan telah lunas dibayar dengan darahnya yang mahal. Jadi sebenarnya kita semua orang percaya adalah milik Kristus. Itu jelas milik Kristus. Henokh sukarela melepaskan. Sebenarnya kita gak bebas, saudara. Sekali lagi, kita bukanlah pemilik dari hidup kita lagi. Tapi Tuhanlah pemilik hidup kita. Karena Tuhan telah menebus kita dan harganya telah lunas dibayar. Sadarkah kita akan kondisi kita sekarang? Bahwa kita bukan pemilik diri kita. Yuk kita lihat ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya ambil versi lain. 1 Korintus 6 ayat 20. TSI, terjemahan yang simpel atau sederhana. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuh dan rohmu. Karena apa? Karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah, udah bukan milik kita lagi. Itu punya milik Allah. Jadi saudara, kalau kita ngomong tentang hukum, secara de jure, secara hukum kita bukan milik kita lagi. Tapi secara de facto, faktanya kita sering tidak sadar bahwa diri kita bukan lagi menjadi milik kita. Itulah sebabnya kita tidak mengizinkan Tuhan Yesus memakai hidup kita. Kalau Tuhan Yesus mau memakai hidup kita, maka kita ditolak. Karena kita pikir kita tuh orang merdeka. Itulah sebabnya kita sering menolak, tidak mengizinkan Tuhan Yesus memakai diri kita. Alasannya, bukankah kita memiliki kehendak bebas? Kita lupa sepertinya diri kita adalah milik kita.
Bukan kenyataannya diri kita bukan milik kita. Kenyataannya gitu. De facto kita itu begitu. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah memaksa kita. Tuhan Yesus sabar menantikan keputusan dari kita sendiri untuk menyerahkan hidup kita secara sukarela. Sebenarnya Tuhan Yesus berhak, secara de jure berhak memaksa. Karena secara hukum, de jure itu secara hukum, kita adalah milik Yesus. Karena telah dibeli dengan darahnya yang mahal. Saya pernah mendengar kata-kata seorang hamba Tuhan, saudara. Dan itu sangat berkesan, sangat menusuk hati saya. Hamba Tuhan itu berkata, saudara. Dan kata-katanya selalu teringat dalam lubuk hati saya. Kalau kita merasa puas karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan menerima jaminan keselamatan kekal karena kita percaya. Dan kita hanya puas sampai begitu. Maka saudara atau kita akan hidup sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja. Yang gitu-gitu saja. Banyak orang Kristen puas dengan bahwa sekarang saya sudah diselamatkan. Yang penting saya diselamatkan. Itu puas sampai di situ. Ketahuilah saudara akan hidup sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja. Persis Henokh sebelum umur 65. Kita akan menjadi beda apabila apa? Kita mengikut teladan Henokh. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Persis seperti Henokh sebelum umur 65. Ya hidup biasa-biasa saja. Mengapa Henokh hidupnya tidak biasa-biasa lagi? Ketika dia mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Perhatikan kata ini. Bila hak Anda untuk mengatur kehidupan Anda serahkan kepada Tuhan. Kita berhak untuk mengatur diri kita. Bila hak Anda untuk mengatur kehidupan Anda serahkan kepada Tuhan. Artinya Tuhan yang mengatur hidup Anda, maka hidup Anda pasti berubah. Jika kita mengizinkan Tuhan mengatur hidup kita, maka hidup kita pasti berubah. Serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sukarela. Artinya biarlah Tuhan berkuasa atas hidup kita. Apapun yang Tuhan lakukan, lakukan saja. Dia berkuasa atas hidup kita. Percayalah, hidup Anda akan diubahkan. Bergaul terus dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan saudara. Itu yang menyebabkan Henokh berubah. Dia berkata di uraian yang lain. Dia makin mencintai Yesus. Mencintai Tuhan. Karena waktu itu Yesus belum lahir. Dia mencintai. Karena di dalam Tuhan tidak ada ketidakbaikan. Tidak ada saudara. Semua makin dia gaul, makin cinta dia. Cinta setengah mati kepada Tuhan. Makanya tema kita ini walk in Jesus Christ. Berjalan saja sama Tuhan, saudara. Dan izinkan Tuhan mengatur hidup saudara. Jangan kita yang mengatur hidup kita. Alkitab berkata, kekuatan kita tidak seberapa. Bukankah kita setiap tahun baru di dalam hati? Saya ingat kalau nggak salah yang khotbah Dev ya. Bukan kita setiap tahun baru di dalam hati berjanji membuat resolusi. Dia senyum saudara. Di tahun yang baru itu hidup kita akan lebih baik daripada tahun yang lalu. Betul nggak? Tahun yang lalu. Tahun yang baru saja kita tinggalkan, hidup kita akan lebih baik. Lebih baik pasti saudara. Saudara tahu kebiasaan membuat resolusi itu di tahun baru itu mulai dari kapan? Sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Atau sejak 2000 tahun sebelum Masehi, 2000 tahun sebelum Yesus lahir, itu orang-orang selalu resolusi. Tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? Setelah kita mengadakan resolusi, hasilnya nggak kapok-kapok, kembali buat lagi resolusi nanti di tahun baru yang akan datang. Resolusi lagi, saudara.
Itu kebiasaan itu udah 4.000 tahun yang lalu. Resolusi. Dan mereka tidak merenungkan hasilnya, saudara. Ya pokoknya tahun baru resolusi lagi, saudara. Pada dasarnya kekuatan manusia itu tidak seberapa. Siapa yang mengatakannya? Alkitab, saudara. Pada dasarnya manusia itu lemah. Hanya kalau kita menyerahkan hidup kita dan mengizinkan Tuhan mengatur hidup kita. Kita serahkan kemerdekaan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur kita. Artinya apa? Sepertinya kita bukan orang merdeka. Dan sebenarnya kita tuh bukan orang merdeka, saudara. Seperti 2 ayat itu. Maka barulah hidup kita pasti berubah. Karena yang mengaturnya siapa? Allah dengan kuasanya itu. Dia yang ngatur kita. Kalau kita mah, coba aja saudara resolusi berapa kali. Yang hasilnya dikit lah. Ya, dikit lah. Ya, pasti berubah. Sekali lagi saudara. Ada 3 hal yang dilakukan Henokh. Kenapa saya ambil contoh Henokh? Karena Allah sendiri berkata, orang ini nih yang bergaul dengan aku. Orang ini yang berjalan dengan aku. Ini contohnya orang ini. Bayangkan saudara, 300 tahun dan dia tidak pernah bosan dengan Allah. Selalu ada hal-hal yang baru yang mencelikan dia, yang membuat dia makin cinta lagi, makin cinta lagi, makin cinta lagi. Karena apa? Dia berjalan dengan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan dan setiap saat dia begitu tercengang akan pengajaran daripada Tuhan. Ada 3 hal yang dilakukan Henokh. Dilanjut, gak bisa saudara ya. Itu akan dilanjutkan di fellowship. Saudara mau mendengar silakan saudara fellowship. Yang pertama, Henokh bersyukur kepada Allah dengan cara mendedikasikan hidupnya bagi Allah. Memberikan kebebasannya, menyingkirkan hak kemerdekaan dia. Diberikan kepada Allah. Yang kedua, berdasarkan hidupnya. Semakin Henokh mencintai Tuhan karena semakin bergaul, semakin Henokh mencintai Tuhan, makin dia tahu Allah itu baik, benar. Allah itu kasih, Allah itu berbelas kasihan. Tidak ada kesalahan, tidak ada kejahatan dalam dirinya. Sehingga dia makin mencintai lagi, makin mencintai lagi. Dan yang ketiga, jelas saudara, Henokh melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Itulah kehidupan Henokh. Kehidupan Henokh. Tapi kita senang dengan kemerdekaan kita. Berapa kali kita pergunakan kemerdekaan kita. Tidak membuat hidup kita berubah. Jadi harus ada suatu kuasa yang besar. Kuasa yang tidak terkalahkan. Kuasa yang tidak bisa ditentang oleh si setan dan si iblis. Yaitu kuasa Tuhan. Dengan cara kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi yang saya ingat saudara. Kalau saudara hanya puas sampai saudara sudah diselamatkan kata iman. Hanya puas, hanya sampai di situ. Percayalah, kehidupan Kristen saudara itu biasa-biasa saja. Gitu saja. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami percaya kekuatan kami tidak seberapa. Berapa kali kami beresolusi tapi hasilnya tidak memuaskan. Karena kami memakai kekuatan sendiri. Mengapa kami tidak terpikirkan akan memakai kekuatan Allah yang tidak terbataskan? Apa yang dikatakan Allah, apa yang dimaksud Allah pasti tidak pernah gagal. Berikan hidup kepada Tuhan. Maka hidup saudara tidak akan biasa-biasa lagi. Belajar dari Henokh saudara. Dia bergaul. Dan makin bergaul, dia makin mencintai Allah. Makin mencari Tuhan. Bergaullah dengan Yesus. Maka kita tidak akan bosan-bosan. Dan hidup kita akan diubahkan. Karena kita bergaul, karena kita berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan menteraikan hal ini ke dalam hati kami. Sehingga hidup kami makin mengasihi Allah. Hidup kami makin berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.